Pada 10 Juli 1965, pihak kepolisian melakukan razia di toko-toko yang ada di Jakarta. Mereka menyita ratusan piringan hitam dan tape recorder yang berisikan lagu-lagu The Beatles. Selain itu, para pedagang juga diingatkan dan diperingatkan untuk tidak lagi menjual barang-barang tersebut. Para pedagang diberikan tenggat waktu hingga 22 Juli 1965, dan jika melewati tanggal tersebut para pedagang masih menjualnya, maka akan diberlakukan tindakan yang lebih tegas. Pada sekitar akhir bulan Juni 1965, kebetulan band Koes Bersaudara yang kemudian kelak kita kenal sebagai Koes Plus diundang di sebuah acara yang terbatas. Pada saat itu Koes Plus menyanyikan lagu The Beatles berjudul I Saw Her Standing There. Pada saat menyanyikan lagu itu, tiba-tiba terdengar lemparan batu. Lemparan tersebut ternyata semakin lama semakin kencang. Tak hanya lemparan batu, ternyata teriakan-teriakan dari puluhan pemuda juga terdengar. Intinya, para pemuda yang entah dari mana datangnya itu berniat membubarkan pertunjukan yang menghadirkan Koes Plus itu. Mereka berteriak, "Ganyang ngak-ngekok, ganyang nekolim, dan ganyang manikebu." Lantas ketika teriakan dan lemparan batu semakin banyak, maka para penonton tentu saja lari tunggang langgang. Mereka meninggalkan hiburan yang menghadirkan Koes Plus itu. Sementara para pemuda yang melemparkan batu kemudian menemui Koes Plus. Mereka meminta untuk Koes Plus tidak lagi memainkan musik The Beatles. Tapi ternyata Koes Plus tidak mengindahkan permintaan para pemuda itu. Dan pada kesempatan yang lain, masih di bulan yang sama, Koes Plus diundang di sebuah pesta kecil di daerah Petamburan, Jakarta. Di situ, Koes Plus kembali menyanyikan lagu-lagu milik The Beatles. Dan itu ketahuan oleh pihak pemerintah. Pada saat itu juga, Koes Plus dinyatakan dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Tuduhannya, Koes Plus dianggap membangkang terhadap perintah pemerintah untuk tidak lagi menyanyikan lagu-lagu milik The Beatles. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian itu bisa terjadi dan dilakukan oleh pemerintah Orde Lama? Kalau kita runut, secara garis besar hal itu merupakan kebijakan pemerintah Orde Lama untuk berusaha melawan ideologi imperialisme. Kita juga sama-sama tahu bahwa pada saat tersebut terjadi konflik perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan pada situasi ini, pada titik ini, pemerintah Orde Lama menganggap bahwa Amerika berusaha mempengaruhi Indonesia melalui kebudayaan. Dan salah satunya melalui musik lewat The Beatles dan film-film Amerika yang pada saat itu banyak beredar di Indonesia. Lantaran prinsip yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Lama itu, pada 28 Juli 1964, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah aturan. Aturan tersebut intinya memberikan instruksi kepada perwakilan departemen yang ada di daerah. Dan sebenarnya aturan ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang berada di sekolah. Ini terkait dengan penampilan, pakaian, bahkan soal potongan rambut. Siswa-siswa sekolah pada saat itu tidak diperkenankan untuk mengikuti mode-mode pakaian dari luar negeri, kemudian juga tidak boleh gondrong, dan tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan seperti mami, daddy, papi yang dianggap bernada kebarat-baratan dan kebelanda-belandaan. Selanjutnya pada 30 Oktober 1964, pemerintahan Orde Lama memberikan tanggapan terhadap masuknya film-film Amerika ke Indonesia. Bersama dengan organisasi film, pemerintahan Orde Lama memperingatkan agar mewaspadai keberadaan film-film barat, terutama film-film Amerika. Film-film tersebut dianggap mewakili aliran imperialisme. Dan film-film Amerika dianggap bisa merongrong kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pada 17 Agustus 1964, Departemen Penerangan memberikan arahan agar AMPAI atau American Motion Picture Association in Indonesia menghentikan seluruh aktivitasnya yang ada di Indonesia. Mereka harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar bisa tetap beroperasi di Indonesia.
Tentu saja adanya arahan ini membuat dominasi film Amerika yang pada saat itu membanjiri industri perfilman di Indonesia terhambat dan secara otomatis terhenti. Tepatnya pada 16 Maret 1965, gedung AMPAI diambil alih oleh orang-orang yang terdiri atas pekerja film, pemuda dan termasuk artis, dan jumlah mereka sekitar 1.500-an mengambil alih gedung AMPAI. Orang-orang tersebut juga menuntut kepada pemerintah agar AMPAI dibubarkan. Alasannya adalah film-film Amerika yang didatangkan oleh AMPAI adalah kepanjangan tangan dari Amerika. Mereka, AMPAI ini, dianggap sebagai agen intelijen Amerika, agen intelijen CIA. Mereka juga menuntut agar ketua AMPAI yaitu Bill Palmer untuk diusir dari Indonesia. Bahkan beberapa hari setelah pengambilan gedung AMPAI, rumah Bill Palmer yang ada di Gunung Mas dekat daerah Puncak juga diambil alih oleh para pemuda. Sementara pada akhir Juli 1965, kepolisian Jakarta melakukan razia. Kali ini yang dirazia adalah penerbit, pengusaha percetakan, penyalur dan penjual buku, dan juga majalah-majalah, serta bahan-bahan bacaan yang lain. Barang-barang tersebut kemudian disita karena dianggap menjadi bagian dari budaya Amerika. Barang-barang tersebut juga dianggap memberikan didikan jahat kepada generasi muda di Indonesia. Nah kawan-kawan, itu adalah sebagian kecil dari kebijakan Orde Lama terkait dengan budaya, khususnya di bidang industri musik dan industri perfilman. Dan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh sikap Orde Lama yang ingin melawan imperialisme Amerika Serikat. Meskipun tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Dan begitu Orde Lama kemudian jatuh, tidak lagi berkuasa, dan digantikan oleh Orde Baru, maka industri perfilman dan industri musik yang berasal dari Amerika kembali membanjiri hiburan di tanah air, di Indonesia tepatnya. Oh ya, berkaitan dengan penahanan Kus Plus yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, ternyata ada cerita di balik itu. Dari pengakuan Yok Kuswoyo, salah satu personel Kus Plus, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Kus Plus ternyata memiliki misi lain. Menurut penuturannya, pada saatnya nanti begitu Kus Plus keluar dari penjara, Kus Plus akan dibawa ke Malaysia. Pemerintah Orde Lama ingin melihat bagaimana respon penduduk Malaysia terhadap keberadaan Kus Plus yang sempat ditahan oleh pemerintah Orde Lama. Kita sama-sama ketahui pada saat itu memang terjadi ketegangan yang cukup serius antara pemerintah Orde Lama dengan Malaysia. Ya kasarannya, Kus Plus ingin dijadikan agen intelijen untuk masuk ke wilayah Malaysia. Ya meski akhirnya hal itu urung dilakukan karena pada waktu itu kemudian pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno keburu jatuh dan digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Oke kawan-kawan, begitu sekilas cerita kisah sejarah mengenai industri musik dan industri hiburan terutama film yang ada di pemerintahan Orde Lama. Jika ada masukan, jika ada kritikan dan mau diskusi, silahkan kawan-kawan tuliskan itu di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.